Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa kembali dengan saya di channel Activity VBA Excel. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan juga kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan mereview aplikasi administrasi arus kas uang masuk dan uang keluar. Dari aplikasi ini memudahkan untuk pencatatan uang masuk dan uang keluar dan juga membuat laporan juga cetak otomatis melalui form yang saya sudah sediakan ini. Baik, sebelum saya lanjut ke teknis dan cara menggunakannya, saya akan memperkenalkan fitur-fitur yang saya sudah sediakan di aplikasi arus kas uang masuk dan uang keluar ini. Baik, yang pertama, saat teman-teman sudah membuka file Excelnya, itu akan muncul form login seperti ini ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sebelah kanan ini saya menyediakan untuk pengaturan filter, untuk pengaturan username-nya yang ada di filter seperti ini. Di sini akan ada Fajar MS dan Activity 01. Ini adalah username yang saya sudah daftarkan. Jadi teman-teman bisa atur username dan password yang ada di sini melalui setting user yang ada di sebelah kanan ini. Baik, saya akan coba masuk ke fitur setting usernya. Nah, ini adalah tampilan setting user loginnya teman-teman. Nah, di sini ada listbox atau tabel username dan password yang saya sudah daftarkan. Jadi, kalau misalkan teman-teman ingin mendaftarkan atau menghapusnya dari username dan password ini atau menambahkannya, itu bisa diatur di setting user login ini ya teman-teman ya. Baik, fitur selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya di sini ada Open Sheet ya teman-teman ya. Open Sheet ini untuk menampilkan Excel data-data yang di form yang saya sudah sediakan itu akan masuk ke sheet-sheet yang saya sudah sediakan ini ya teman-teman ya. Nah, ini adalah sheet-sheet data-data yang sudah saya input ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, login success. Selanjutnya di sini saya menyediakan fitur untuk penambahan penyimpanan uang ya atau bank teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya teman-temannya. Di sini ada nama bank. Nama-nama bank yang saya sudah daftarkan. Jadi sebelum teman-teman menginput transaksi uang masuk uang keluar, jadi teman-teman harus mendaftarkan data bank terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, fitur selanjutnya di sini ada kategori transaksi. Nah, ini ada kategori transaksi. Di sini ada jenis pemasukan atau kategori pemasukan. Nah, ini kode akunnya teman-temannya, silahkan teman-teman tinggal disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan di sebelah kanannya ini ada jenis pengeluaran. Nah, ini adalah contoh yang saya sudah input ya teman-teman ya untuk kategori pengeluarannya. Dan selanjutnya di sini ada penginputan transaksi uang masuk dan uang keluarnya teman-teman ya. Nah, ini di form transaksi. Selanjutnya di sini saya menambahkan juga untuk cetak laporan teman-teman ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Dan selanjutnya di sini ada cetak yang kedua, ini adalah laporan hariannya teman-teman ya. Per bulan tapi detail dengan hari dari tanggal 1 sampai tanggal 31 teman-teman ya. Dan itu bisa disesuaikan berdasarkan pencarian yang ada di sebelah kanannya ini ya teman-teman. Sebelah kiri ini maksud saya, bisa mencari berdasarkan bulan dan tahun teman-teman. Oke. Dan di sebelah dan di bawahnya maksud saya di sini adalah rekapan saldo update teman-teman ya, berdasarkan penyimpanan atau penyimpanan banknya ya teman-teman ya. Di sini ada cash. Nah, ini adalah saldo update-nya teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui saldo update berdasarkan masing-masing bank ya teman-temannya. Jadi kalau misalkan ada transaksi uang masuk atau uang keluar, saldo update-nya ini akan
saldonya ini akan update secara otomatis, maksud saya ya teman-teman. Oke, ya. Itu adalah fitur-fitur yang saya sudah sediakan di aplikasi administrasi arus kas, uang masuk dan uang keluar ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan teknis dan cara menggunakannya ya teman-teman ya. Baik, saya akan menjelaskan dari awal ya teman-teman ya. Jadi saat teman-teman membuka file Excel-nya, itu akan muncul form seperti ini ya teman-teman ya. Form login seperti ini. Jadi kita tidak bisa masuk ke menu utamanya sebelum menginput atau mengisi username dan passwordnya ya teman-teman ya. Baik, di sebelah kiri ini saya menyediakan icon. Ini icon hanya sebagai tampilan saja supaya lebih menarik ya teman-teman ya. Dan di sini ada hari, bulan dan tahun, ini akan update secara otomatis teman-teman ya. Dan di sini jamnya pun berjalan secara otomatis. Ini tidak menggunakan internet teman-temannya, tapi jamnya ini bisa berjalan otomatis. Ini menggunakan makro ya yang saya sudah sediakan di dalam codingnya teman-teman ya. Oke, selanjutnya di bawahnya ini ada filter. Filter ini kita bisa daftarkan ya teman-temannya melalui setting user yang ada di sebelah kanan ini. Saya akan coba daftarkan terlebih dahulu ya teman-temannya. Untuk menambahkan yang lainnya, misalkan saya akan mendaftarkan, saya isi sembarang saja passwordnya. Nah ini konfirmasi password. Untuk passwordnya silahkan ya teman-teman, bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Bisa dengan nomor atau dengan huruf juga boleh ya. Itu silahkan teman-teman, asalkan jangan menggunakan spasi ya. Oke, setelah itu kita klik add. Nah ini sudah masuk ya teman-teman ya. Saya coba daftarkan lagi. Kita add. Oke, sudah. Oke, saya coba klik kembali. Saya coba cek di filter yang ada di sebelah kirinya ini. Nah ini sudah muncul teman-teman ya. Saya akan coba mengisi ya dengan password yang sembarang dulu teman-teman ya. Oke, kita klik login. Nah di sini username atau password salah ya, sudah notif seperti ini karena tidak bisa masuk. Oke, saya akan coba mengisi dengan password yang sesuai. Tadi 222 ya kalau nggak salah ya teman-teman ya. Nah ini ada checklist untuk menampilkan passwordnya ya teman-teman. Oke, kita klik login. Login success. Nah ini sudah bisa ya. Nah itu fungsi dari login dan setting user ya teman-teman ya. Untuk yang di sebelah kirinya ini adalah tombol untuk exit ya. Untuk exit ini sudah otomatis menyimpan datanya teman-teman ya. Jadi teman-teman tidak usah save data. Setelah kita klik yes, itu akan menyimpan datanya secara otomatis teman-teman. Oke, ini tombol exit sudah. Dan di sebelah kanannya ini adalah filter tahun untuk menampilkan rekapan pada tampilan cat yang ada di bawah ini teman-teman ya. Nah contohnya seperti ini di Januari, di sini ada pengeluaran dan pemasukan, grafiknya ini akan muncul secara otomatis teman-teman ya. Nah kalau misalkan kita filter ke tahun yang lain, sebentar teman-teman. Oke, saya cek kembali ya teman-teman ya. Coba kita ganti. Oke, saya coba betulkan dulu ya teman-teman ya. Tadi di form login ya. Nah ini harusnya di sebelah sini ya. Nah di sini. Oke, saya coba tes. Oke, 2026.
Nah, 2025 jadi kebalik ya teman-teman ya. Sorry. Coba ketik lagi. Chart 1 ya tadi ya. Oke. Nah, ini sudah betul ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau misalkan kita ingin mencari di tahun 2026, nah ini akan grafiknya ini tidak muncul ya, karena saya tidak menginput di tahun 2026. Oke, kalau misalkan kita klik di tahun 2025, ini akan grafiknya akan muncul secara otomatis karena data yang saya input di transaksinya itu di tahun 2025 semua ya teman-teman ya. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan chart agar kita bisa melihat rekapan dari pemasukan dan pengeluaran ini secara grafiknya teman-teman ya. Oke, dari form login ini saya sudah jelaskan. Saya akan lanjutkan ke fitur selanjutnya teman-teman ya. Oke. Oh, ini masih ada ini ya. Saya coba masuk dulu ke setting user. Saya akan coba untuk menghapusnya ya dari username dan password yang tadi ya teman-teman ya. Nah, cara untuk menghapusnya teman-teman tinggal klik saja satu kali. Setelah itu teman-teman tinggal klik delete. Nah, ini sudah terhapus ya. Oke. Nah, ini sudah terhapus. Kita klik kembali. Coba cek. Nah, di sini sudah ya, sudah terhapus. Saya coba masuk ke menu utamanya, passwordnya tadi 123. Klik login. Nah, ini adalah tampilan menu utamanya teman-teman ya. Baik, langkah yang harus teman-teman lakukan yaitu setting data bank terlebih dahulu ya. Oke. Nah, ini adalah data-data bank yang saya sudah daftarkan ya teman-teman ya. Nah, ini saya sudah menampilkan juga pemasukan pengeluaran berdasarkan bulan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa mengetahui dari cash ini pemasukan dan pengeluaran ini di bulan Februari ini ternyata 0 ya teman-teman ya. Dan ada di bank yang ini 650.000 pemasukan di bulan Februari dan pengeluaran 60.000 di bulan Februari. Kalau misalkan kita ganti di bulan Januari, nah ini akan menyesuaikan secara otomatis ya. Nah, dan di sebelah kanannya ini saya sudah menyediakan juga untuk cetak pengeluaran dan pemasukan berdasarkan bank teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilannya. Di sebelah kiri ini adalah laporan arus kas berdasarkan bank per periode Januari 2025, dan yang sebelah kanannya ini adalah laporan pemasukan dan pengeluaran berdasarkan bank secara keseluruhannya teman-teman ya. Oke, di sini per bulan, sebelah kirinya, di sebelah kanannya adalah secara keseluruhan teman-teman ya. Karena di bulan Januari ini hanya cash saja ya yang ada laporannya, pemasukan 50.000, pengeluaran 15.000 teman-teman ya. Sebelah kanannya ini laporannya secara keseluruhan teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya coba tes di bulan Februari, kita cetak. Nah, ini tampilannya beda ya. Ini akan menyesuaikan teman-teman ya, sesuai filteran yang saya sudah sediakan ini teman-teman. Oke, saya akan coba menambahkan bank selanjutnya ya. Nah, ini misalkan saya isi sembarang dulu ya, sembarang dulu. Nah, ini akan muncul di sebelah kiri ini ya teman-teman ya. Nah, ini SSS ya teman-teman ya. Ini adalah saldo update-nya. Nah, ini saldo update-nya masih 0 ya. Saya masuk lagi. Nah, cara untuk menghapusnya teman-teman cukup klik saja 2 kali lalu klik hapus. Oke, saya coba kembali lagi. Nah, SS-nya ini sudah ini ya, sudah terhapus otomatis juga di sebelah kiri bawah ini ya teman-teman ya.
Oke, selanjutnya saya akan menambahkan bank apa ya namanya ya sekarang? Bank. Oke, misalkan Bank Jabar misalkan ya. Ini kita klik simpan. Nah, ini saya sudah menambahkan nama bank ya. Nama bank, kita klik kembali. Jadi silakan teman-teman bisa atur dulu ya untuk menambahkan nama-nama penyimpanan uangnya yang teman-teman yang sekarang ini dijalankan ya teman-teman ya. Oke. Setelah itu yang harus teman-teman lakukan yaitu setting kategori transaksi ini teman-teman ya. Kita klik form kategori transaksi. Nah, di kategori transaksi ini saya menyediakan untuk jenis pemasukan atau kategori pemasukan ya. Ini kode akunnya ada, sudah ada juga. Nah, silahkan teman-teman tinggal daftarkan. Contohnya seperti yang ada di sini ya. Untuk kode akun ini silahkan teman-teman tinggal sesuaikan saja ya, asalkan tidak boleh ada yang sama teman-teman ya. Kategori pemasukannya di sini contohnya pemasukan sales, penjualan online, penjualan offline ya teman-teman. Itu silahkan teman-teman tinggal disesuaikan saja. Saya coba menambahkan satu akun lagi ya, misalkan ini bisa isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. 003 004 ya sekarang ya. Kategori pemasukannya misalkan penjualan lainnya misalkan ya. Ini saya isi sembarang saja ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini sudah masuk. Nah, untuk pengeluarannya silakan teman-teman bisa sesuaikan juga. Di sini saya sudah menambahkan gaji pegawai untuk pengeluarannya, ATK, pembelian alat tulis kantor, sewa gedung. Misalkan saya ingin menambahkan akun lagi 004. Pembelian bahan baku misalkan ya. Bahan baku. Nah, seperti ini saja. Klik simpan. Nah, sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menghapusnya, saya akan coba contohkan lagi ya teman-teman ya. Simpan. Nah, ya, teman-teman cukup klik saja 2 kali, lalu klik hapus. Yes, nah ini sudah terhapus ya teman-teman ya. Jadi cara menghapusnya tinggal klik saja 2 kali lalu klik hapus. Nah, seperti ini. Nanti ada notif seperti ini. Kalau misalkan yakin tinggal klik ya saja. Kalau misalkan tidak jadi menghapusnya tinggal klik tidak. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Dari form jenis pemasukan dan pengeluaran ini. Oke, selanjutnya di form transaksi ya teman-teman ya. Nah, di form transaksi ini untuk penginputan pemasukan dan pengeluarannya teman-teman ya. Oke, sebelum saya menginput form transaksi ini, saya akan cek dulu ya. Nah, di sini ada Bank Jabar ya teman-teman ya. Di sini saldo update-nya ini masih 0 ya teman-teman ya, masih 0. Oke, saya coba misal di tanggal berapa ya? Di tanggal 17 misalkan 17 Februari 2025 transaksinya pemasukan. Nah, kalau misalkan kita klik pemasukan, muncul filter yang ada di sini. Ini adalah kode akun pemasukan semua teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita klik pengeluaran, nah ini akan menampilkan pengeluaran juga teman-teman ya. Sebentar, harusnya tadi muncul kategori transaksi ada bahan baku ya. Oke, saya coba cek lagi transaksi, klik pengeluaran. Oh iya, saya coba betulkan dulu teman-teman ya.
transaksi tadi. Oke. Pengeluaran, data pengeluarannya harusnya sudah muncul teman-teman. Data pengeluarannya. Data pengeluaran. Data. Nah ini ya. Nah ini harusnya muncul teman-teman ya. Oke. Saya coba tambahkan. Saya coba betulkan lagi. Nah, harusnya seperti ini ya. Saya coba cek. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah oke ya. Coba cek data penerimaannya, harusnya muncul juga. Nah, ini salah ya. Ini harusnya ke bawah otomatis teman-teman. Nah, sudah ada ya, sekarang sudah muncul. Saya coba open form lagi, kita login. Login success. Klik transaksi, coba kita klik pemasukan. Nah, ini sudah muncul ya penjualan lainnya. Kalau misalkan kita klik pengeluaran, nah ini muncul juga dengan kategori pengeluaran teman-teman ya. Oke, tadi di tanggal 17 ya, tanggal 17 misalkan pemasukannya misalkan penjualan lainnya, misalkan kategorinya transfer ya, kategorinya transfer. Karena saya akan menambahkan di bank yang ini ya, yang Jabar ini ya, Jabar. Nilai kreditnya, nilai pemasukannya 500.000 misal. Keterangannya silakan tinggal disesuaikan saja ya keterangan atau uraiannya, saya isi sembarang saja. Oke. Setelah itu klik add yang ada di sebelah sini ya. Oke, transaksi berhasil disimpan. Nah, datanya akan masuk di list book yang ada di bawah ini. Nah, ini sudah ya, dengan pembayarannya via transfer. Oke, saya coba pastikan saldo update-nya apakah bertambah atau tidak. Nah, di sini sudah muncul teman-teman. Saldonya ini sudah muncul otomatis Rp500.000 ya, karena ada pemasukan tadi Rp500.000 di bank Jabar ini ya teman-teman. Oke, selanjutnya misal di tanggal 18-nya ini ada pengeluaran teman-teman ya. Ada pengeluaran misalkan pembelian bahan baku, pembayarannya transfer ya, transfer di, nah ini yang Bank Jabar ini ya, nilai pembeliannya misalkan atau nilai keluarnya 200.000 ya, 150.000 misalkan. Nah, 150.000 keterangannya oke. Setelah itu teman-teman klik add ya. Harusnya yang 500 saldo update yang 500.000 tadi yang masuk ke Bank Jabar itu berkurang 150.000 teman-teman ya. Jadi saldo update-nya harusnya 350.000 lagi. Coba kita klik add. Oke. Nah, di sini saldo update-nya sudah berubah secara otomatis jadi 350.000 teman-teman ya. Oke. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan untuk tombol delete, update, dan reset ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan datanya ada yang salah, itu teman-teman bisa diubahnya ya seperti ini. Caranya diklik 2 kali. Setelah itu misalkan nah nilai keluarnya yang tadi
bukan 150.000 misalkan ya, 200.000. Setelah itu teman-teman klik update. Sorry, ini 20.000 ya, 200.000, klik update. Nah oke, sudah. Harusnya saldo pada bank tadi harusnya 300.000 lagi teman-teman ya. Nah ini sudah sesuai teman-teman ya, jadi saldonya sudah menyesuaikan secara otomatis teman-teman. Oke, selanjutnya kalau misalkan teman-teman ingin menghapusnya, sama ya, dengan cara diklik 2 kali lalu klik delete. Nah ini kalau misalkan teman-teman ingin menghapusnya, tinggal klik ya saja. Karena saya tidak ingin menghapusnya, jadi saya klik tidak. Oke. Nah untuk reset ini hanya untuk merefresh saja ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Oke, nah misalkan saya ingin mencari dengan kategori pemasukan, cari. Nah ini total pemasukannya secara keseluruhan itu senilai Rp4.100.000. Kita ganti pengeluaran, cari. Nah ini laporannya teman-teman ya, dengan kategori dengan kategori berdasarkan pengeluaran teman-teman. Oke, kita reset. Nah ini langsung tabel yang ada di bawah ini langsung nge-refresh otomatis teman-teman ya. Oke, selanjutnya misalkan teman-teman bisa juga mencari berdasarkan bulan atau tahun ya. Misalkan saya ingin mencari di bulan Januari tahun 2000, kita ketik aja ini ya, 2025. Kita cari. Nah ini ada pemasukan dan total pengeluaran di tahun 2025 ya. Ada 2 saja ini teman-teman. Dan totalnya ini ada berapa? Nah ini 50.000 ya pemasukannya totalnya, dan pengeluarannya ini 15.000. Dan di sebelah kanannya ini saya sudah menyediakan juga untuk cetak data teman-teman ya. Nah kalau misalkan kita klik, nah ini akan menampilkan laporan arus kas transaksi berdasarkan yang kita filter tadi teman-teman ya. Oke. Nah selanjutnya dari data atau listbook yang ada di bawah ini kan ini secara keseluruhan ya teman-teman ya. Tapi saat kita klik cetak, ini datanya ini masih 2 yang tadi ya teman-teman ya. Nah kalau misalkan teman-teman ingin mencetak datanya secara keseluruhan, yang harus teman-teman lakukan yaitu klik reset terlebih dahulu, lalu klik cari yang ada ikon ini, lalu klik cetak. Nah ini baru akan menampilkan datanya secara keseluruhan teman-teman ya. Oke. Dan kita juga bisa ini ya, mencari secara kombinasi teman-teman ya. Misalkan pemasukan di bulan Februari, klik cari. Nah ini akan menampilkan pengeluaran di bulan Februari teman-teman ya. Jadi semua yang ada di sini itu bisa dikombin teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Pengeluaran di bulan Februari, cari. Nah ini akan terfilter secara otomatis teman-teman ya. Kita cetak, hasilnya sama seperti tadi teman-teman ya. Oke, di form transaksi ini sudah saya jelaskan ya teman-teman ya. Oke, ini saldonya sudah oke juga. Nah kalau misalkan penginputan transaksi uang tunai, caranya seperti ini ya teman-teman ya. Misalkan pemasukan, penjualan sales misalkan, ini pembayarannya berarti harus tunai juga teman-teman. Dan nama bank yang ada di sini harus cash ya. Jadi harus menyesuaikan teman-temannya. Jadi ini sangat penting sekali untuk difahami teman-temannya. Jadi kalau misalkan transfer itu teman-teman harus menginput selain cash ya. Silakan teman-teman tinggal pilih bank yang mana saja sesuai dengan transaksinya. Tapi kalau misalkan tunai, ini kebalikannya, gak boleh ini ya, gak boleh menginput nama bank selain cash ya. Jadi kita harus menginputnya sesuai ya. Kalau tunai berarti ya harus cash gitu ya teman-teman ya. Oke, nilai pemasukannya misalkan berapa ya, misalkan 150.000 ya. Keterangannya oke. Klik add. Oke sudah ya. Nah ini cara
menginput dari masing-masing kategori transfer atau tunai ya. Jadi yang harus teman-teman lakukan itu seperti itu ya. Kalau transfer, boleh silakan teman-teman tinggal diisi selain cash ya. Kalau tunai ya teman-teman harus menyesuaikan juga, berarti harus menggunakan dengan nama bank yang cash ini ya. Seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Oke, saldonya ini pasti sudah masuk juga. Nah, ini langsung 185.000 ya, langsung berubah secara otomatis. Oke. Selanjutnya data bank yang ada di sini ini akan menyesuaikan juga teman-teman ya. Coba kita cek di Februari tadi ya teman-teman ya. Ini sudah otomatis menampilkan pemasukan dan pengeluaran berdasarkan bank teman-teman ya. Kalau misalkan kita cetak, nah ini adalah tampilan laporan arus kas berdasarkan bank yang tadi saya sudah jelaskan tadi teman-teman ya. Nah, ini sudah otomatis. Yang ini berdasarkan periode bulan Februari 2025. Kalau yang di sebelah kanannya ini secara keseluruhannya teman-teman ya. Dan di sebelah kanannya ini ada saldo update-nya juga teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cetak data ini untuk membuat laporan saldo update-nya teman-teman ya. Nah, ini. Oke, selanjutnya saya coba tes di bulan Januari. Nah, ini cash ada ya. Sorry teman-teman. Cash. Oh ya betul, yang tadi ya, ini 50.000 dan 15.000. Kita kembali saja ke Februari. Nah, ini laporannya teman-teman tinggal cetak saja ya. Kalau misalkan teman-teman memerlukan data rekapan pemasukan pengeluaran berdasarkan bank ya teman-teman ya. Oke, dan laporan selanjutnya di sini saya sudah menyediakan juga untuk cetak laporan secara keseluruhan teman-teman ya. Kita klik cetak. Oke, nah ini laporan transaksi masuk keluar secara keseluruhan berdasarkan periode, berdasarkan nama akun. Kalau ini ya teman-teman, sorry, nama akun berdasarkan nama akun atau kategori pengeluaran. Nah, contohnya tadi ini ya, dari kode akun dan kategori pemasukan ini kita bisa menampilkan jumlah uang masuk di bulan Februari teman-teman ya. Jumlah pemasukan di bulan Februari, di sini ada penjualan sales senilai 1.150.000, penjualan online 1.650.000, penjualan offline 300.000, penjualan lainnya 500.000 ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pemasukan berdasarkan kategori pemasukan teman-teman ya. Untuk totalnya ini sudah ada, dan di sebelah kanannya ini kategori pengeluaran di bulan Februari teman-teman ya. Di sini ada gaji pegawai, ATK, sewa gedung dan bahan baku. Ini total pengeluarannya di bulan Februari ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada grafiknya yang tadi itu saya tampilkan di ini ya, di atas ini. Dan di sini total per tahun, dan ini total secara keseluruhan teman-teman ya. Dia akan menampilkan total per tahun dan juga akan menampilkan secara keseluruhan teman-teman dari cetak laporan transaksi uang masuk dan uang keluar ini. Oke, selanjutnya saya coba tes di bulan Januari, klik cetak. Nah, ini akan menyesuaikan juga teman-temannya. Nah, ini akan menampilkan berdasarkan yang saya filter tadi. Nah, ini tadi ya penjualan yang 50.000 dan 15.000 tadi, ternyata penjualan sales 50.000, beli ATK 15.000 teman-teman ya. Nah, kalau yang di atas ini tetap tidak berubah ya, karena ini menotalkan secara otomatis total per tahun teman-teman ya. Dan total keseluruhan ini menotalkan secara keseluruhan ya, yang di bawahnya. Oke. Selanjutnya yang di bawahnya ini ada cetak 2 ya. Cetak 2 ini menampilkan laporan dari bulan Februari, tapi detail dari tanggal 1 sampai tanggal 31 teman-teman ya. Nah, ini dari tanggal 1 ada pemasukan 150.000 ya. Pengeluaran ada di tanggal 2, dan ini ada pemasukan di tanggal 13 800.000, pengeluaran 100.000, dan yang lainnya teman-temannya. Nah, ini adalah laporan harian teman-teman ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 pemasukan dan pengeluarannya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal dicetak saja kalau misalnya teman-teman ingin membuat laporan harian ini teman-teman ya.
Oke, saldo update sudah oke. Sepertinya sudah selesai ya teman-teman ya. Oke, data yang barusan kita input tadi itu akan masuk di sini teman-teman ya. Nah, di open sheet ini teman-teman. Nah, di sheet yang saya sudah sediakan ini adalah data-data yang barusan kita input teman-teman ya. Nah, ini rekapannya ini saya sudah simpan di sini. Oke, intinya sudah tersimpan di sheet yang saya sudah sediakan ini ya teman-teman ya. Baik, sepertinya itu saja teman-teman yang saya ingin review di aplikasi administrasi arus kas, income and expense atau pengeluaran dan pemasukan ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendukung channel Activity VBA Excel. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan juga kelancaran dalam segala aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa kembali lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.